Terlalu banyak bacot di depan dunia maya. Seranganmu tak berbobot, tapi kau banyak gaya. Aku sebut kau bodoh karena kau masih payah. Merasa paling jago, oh itu sangat parah. Sekarang nih ya, penghina itu nggak punya kaca di rumahnya. Tukang bully, tukang hina itu nggak punya kaca di rumahnya. Ya udah tronton ya kan, tergandeng, kulkas 2 pintu, masih aja menghina. Yang dihina nggak tanggung-tanggung. Pak Jokowi yang dihina. Saya sama Mbak Menteri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Mbak Menteri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Mbak Menteri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang penggiringan opini yang dilakukan oleh kelompok penuduh ijazah Jokowi palsu ya. Katanya menjelang pemilu pantat abah menjelang pemilu, mohon maaf ya saya salah bicara, katanya menjelang pemuja pantat abah akan menggeruduk UGM ya. Pihak Jokowi telah membuat skenario bahwa UGM nanti akan kebakaran dan semua data tentang dirinya hilang. Ya seperti itulah yang bisa mereka lakukan gitu ya. Jika tidak menyebarkan hoax, ya kemakan hoax. Cuma 2 itu ya, tambah lagi tukang bacot ya. Bacot tapi nggak pernah bisa membuktikan. Ya macam ijazah palsu ini ya kan, nuduhnya nggak ketulungan, tapi disuruh membuktikan nggak bisa. Malah Jokowi yang diminta untuk menunjukkan ijazahnya. Koplak ya kan. Selain itu sudah tidak sedikit sebetulnya teman-teman ya, mereka yang memperhalus tuduhan terkait ijazah palsu Jokowi ya, dengan kata hanya menduga ya kan, dan hanya ingin melihat. Karena bisa dipastikan mereka ketakutan ya, mereka gemetaran ya, mereka kejang-kejang, mereka kelojotan akan menyusul Gus Nur dan Bambang Tri ke balik jeruji besi jika terus menuduh ijazah Jokowi palsu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terlalu banyak bacot di depan dunia maya. Seranganmu tak berbobot, tapi kau banyak gaya. Aku sebut kau bodoh karena kau masih payah. Merasa paling jago, oh itu sangat parah. Kau tulis stupid, so asik. Lirikmu tak membuatku sakit. Excuse me, I'm Lala Widi. Ini musik asli, bukan imitasi. Kurang ajar netizen plus 62 ini ya. Apanya bang yang kurang ajar itu loh? Yang edit foto itu siapa? Ya saya sajikan di sini bukan untuk ya ikut membuli yang bersangkutan ya kan. Tapi lucu sih, iya lucu. Tapi lucu kan bang? Iya lucu gitu loh. Yang mana yang lucu itu loh? Yang pakai helm panci. Ada. Sebelumnya yakin ijazah Jokowi 1000% adalah palsu. Dia itu lulusan FISIP auto jadi ahli IT. Jadi si maling panci ini lulusan FISIP ya, auto jadi ahli IT ya. Pas tahu para lawyer Jokowi kumpul di Solo, berubah lagi tuduhannya sekarang pakai kata mungkin. Takut disel lagi kayaknya. Aduh, takutlah menyusul Gus Nur dan Bambang Tri ya. Lanjut. Sekarang nih ya, penghina itu
nggak punya kaca di rumahnya. Tukang bully, tukang hina tuh nggak punya kaca di rumahnya. Ya udah tronton ya kan, tergandeng, kulkas 2 pintu, masih aja menghina. Yang dihina nggak tanggung-tanggung. Pak Jokowi yang dihina. Dia udah bikin apa buat Indonesia nih si tronton ini? Kalau Pak Jokowi jelas prestasinya diakui dunia. Coba ambil kaca lah, ya ambil kaca. Ya, ini sebetulnya adalah seorang netizen. Saya ngakak dulu teman-teman ya. Kurang ajar emang DJ anak Mulyono ini ya. Masa orang seperti itu disebut kulkas 2 pintu, disebut tronton, disebut tergandeng. Aduh, saya mau ngomong gitu loh. Ini orang sebetulnya dulu ya masa pilpres ya, masa kampanye pilpres ini adalah pendukung Jokowi ya, pendukung 03 sebetulnya gitu loh. Nah, tapi ketika Jokowi itu berpecah kongsi dengan 03, mungkin dia malu untuk mengikuti pilihan Jokowi ke Prabowo gitu loh. Karena biasalah kalau konten kreator ibaratnya sudah terindeks ya di YouTube Analytics gitu oleh algoritma sebagai pendukung, misalnya pendukung 03 gitu ya, Pak Uban gitu. Kan penontonnya pasti para pendukung 03 semua. Nah, kalau dia tiba-tiba itu belok kanan mendukung 02, itu mungkin dia akan malu dianggap sebagai kutu loncat gitu. Jadinya sampai sekarang kebawa gitu ya, suka menyerang pemerintah gitu loh. Padahal dia dulu adalah pendukung Jokowi aktif teman-teman ya. Aduh, si kulkas 2 pintu, si kulkas 2 pintu. Lanjut. Saya sama Mbak Menteri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Mbak Menteri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Mbak Menteri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah mentak saya, mentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu? Ya, waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga. Ya, mulai dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu. Saya coba masa saya dibentakkan. Siapa saya, siapa dia, kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah 2 patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Nah, tuh dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampres itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Ya, ini adalah peringatan ya bagi para pemuja pantat Abah ya, yang sampai saat ini masih nggak ngeh sebetulnya ada agenda apa sih Jokowi ini dituduh sebagai memiliki ijazah palsu, dan siapa orang yang pertama kali mengungkap ya Jokowi itu ijazahnya palsu. Yang pertama kali mengungkap itu namanya Bambang Tri ya teman-teman ya. Saya sampaikan bagi teman-teman yang belum tahu gitu loh. Bambang Tri ini menulis buku Jokowi Undercover ya, bahkan sampai 2 jilid. Dan di dalam buku Jokowi Undercover itu disebutkan bahwa Jokowi itu nggak memiliki ijazah SMA. Katanya ijazah SMA-nya Jokowi itu milik Joko Wahyudi ya. Nah, si Gus Nur ini adalah orang yang tertipu
ya yang tercuci otaknya oleh Bambang Tri dan ikut-ikutan semacam menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Dan barusan kita sudah melihat ya, ini adalah Gus Nur menjelang di penjara. Dia mengatakan ya, ketika diadili dia mengatakan bahwa dia menyesal ya mempercayai ocehan bacotan Bambang Tri yang ternyata hoax semua. Masa gitu loh, Gus Nur yang saat ini mendekam di penjara yang sudah sadar dengan apa yang dia percaya selama ini salah, masa kalian masih nggak sadar-sadar? Aduh, lanjut. Coba masa saya dibentakkan, siapa saya, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu dan dia nggak minta rokok ke saya. Saya bukan narkoba, saya nggak merugikan negara. Kan itu intinya. Tidak ada satu semut pun mati gara-gara saya. Jadi mengkritik rezim itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi. Rezim dan Jokowi dua hal yang berbeda. Tadi saya katakan Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Riana. Kalau rezim itu sistem. Ada keuangan, ada pertambangan, kehutanan, perikanan, kelautan, kementerian, lengkap. Nah, itu sistem. Nah, jadi selama ini saya itu mengkritik rezim dan boleh, ya, bukan mengkritik Jokowi. Dan sekarang yang mengkritik rezim kan bukan saya aja. Semua orang sudah mengkritik sekarang. Itu intinya pledoi saya tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Bambang Tri. Bambang Tri itu kan narasumber. Saya host. Saya ngundang dia. Isi di luar tanggung jawab saya punya studio rekaman, Anda nyewa studio saya, terserah, mau nyanyi lagu rock, nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu, terserah kan begitu. Nah tapi, begitu yang terjadi ya. Nah, jadi... Saya dengerin sampai terakhir ya, saya nunggu si netizen ini berkomentar, nggak ada komentar, ternyata emang tidur. Aduh, maknanya apa teman-teman ya? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Men-stitch videonya Gus Nur ya terkait kekecewaan atau terkait ya ternyata Bambang Tri memang kelihatan kurang sesendok begitu loh. Jadi nggak penuh Bambang Tri itu. Ya ngapain kalian ikutin gitu loh. Karena yang pertama kali menuduh ijazah Jokowi palsu itu adalah Bambang Tri gitu loh. Dan Gus Nur adalah korban ya. Karena Gus Nur ini menganggap Bambang Tri itu omongannya benar, ternyata di persidangan nggak pernah ada yang bisa dibuktikan. Akhirnya Gus Nur pun ikut di penjara walaupun tuduhannya bukan terkait ijazah palsu, tetapi terkait penistaan agama karena suka menantang orang lain bermuhabalah. Aduh, ditinggal tidur sama netizen barusan. Lanjut. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka. Bapak Pandan Nababan, sang politikus PDIP yang senior. Saya kok malah lucu ya melihat video ini. Seolah-olah Bapak ini tidak yakin dan tidak percaya juga soal keabsahan atau keaslian ijazahnya Pak Jokowi gitu. Kalau seperti Pak Egy Sujana dan kawan-kawannya itu mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi, mungkin sedikit masuk akal Pak, ya bisa diterima logika. Tapi Bapak, ya, yang dimana partai Bapak yang mengusung Pak Jokowi sebagai calon presiden, bahkan dari wali kota loh, masa nggak tahu Pak? Ternyata udah bangun teman-temannya netizen barusan ya. Tadi ketika mendengarkan ocehannya Gus Nur dia tertidur ya. Tapi ketika mendengar ocehannya si politikus soak barusan dia terbangun dan berkomentar. Nah, bagaimana menurut teman-teman komentar netizen barusan terkait si politikus yang sudah soak, yang sudah bengek baru? Saya nggak ikut komentar lah gitu ya. Kayak macam gimana gitu loh. Orang sudah setua itu ngomong aja sudah kayak antara kuat dan tidak gitu loh, tapi masih aja bersemangat ya memfitnah-fitnah Jokowi, menyerang Pak Jokowi. Padahal dulu Pak Jokowi adalah bagian dari mereka gitu loh. Nggak ngerti ya, lanjut. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka. Izin Pak Panda Nababan ya. Izin Pak. Sulit sih nggak sulit Pak ya. Tapi sesulit hati Bapak ini banyak, ya kan? Bapak sulit orang, jadi hati Bapak banyak kesulitan itu. Kalau benar-benar ijazah Pak Jokowi itu palsu,
PDIP sangat bobrok. Tahu nggak? Berarti PDIP menerima kader-kader yang bermasalah, kader-kader yang ijazahnya palsu. Karena kader PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi itu jadi presiden ya, Bapak juga ikut terlibat ini. Bapak ikut terlibat. Permasalahan ijazah palsu ini udah lama nih Pak ya, 5 tahun yang silam juga udah banyak ngkor-kor itu manusia-manusia yang selalu tidak suka dengan Pak Jokowi itu. Bapak di mana dulu? Bapak kok diam? Hah? Bapak kok diam sekarang? Bapak berbicara begitu. Apa sulitnya? Apa sulitnya? Pak Jokowi bukan tidak mau menunjukkan ya, biar mereka tahu rasa, nanti juga ini adu data ini. Tapi Bapak, saya tidak terima statement Bapak itu. Saya sebagai orang Batak, saya tidak suka melihat orang Batak yang berbelit-belit pelimplan begitu. Bapak udah tua, udah uban loh di kepala Bapak itu. Bapak kan ikut dulu kan mencalonkan Pak Jokowi itu kan. Suara Bapak ke Pak Jokowi kan. Masih enak-enaknya dulu bergandengan sama PDIP. Bapak itu di mana dulu? Sekarang Bapak bekor-kor begitu kok. Dan statement-statement Bapak juga udah banyak itu yang saya lihat-lihat di media-media VT atau TikTok atau media. Ada yang menyerang Pak Jokowi itu. Tapi jangan begitulah Pak ya. Kita orang Batak ini tahu akal yang bagus lah sebagai Batak yang mempunyai adab yang paling tinggi sebagai suku di Indonesia ini ya. Pakailah adab kebatakan itu. Bapak itu juga ikut dulu Pak. Makanya PDIP sangat bobrok itu kalau PDIP benar-benar menerima orang-orang yang bermasalah ijazahnya jadi kader PDIP ya. Saya duga ini banyak juga di kader PDIP ini ijazah-ijazah palsu. Oke, tolong Pak ditarik statement Bapak. Justru disemprot oleh Bapak barusan yang sambil nyetir ya. Aduh, udah tua-tua ya kan. Si politisi soak tadi itu, si politisi bengek ya. Diceramain lagi sama supir ya kan. Kalau memang benar ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, pihak yang ikut bertanggung jawab seharusnya adalah partai terbesar di Indonesia. Iyalah, betul sependapat saya. Karena partai terbesar di Indonesia lah yang mengusung Jokowi mulai maju sebagai wali kota 2 kali di Solo, gubernur Jakarta 1 kali, dan juga presiden 2 kali. Iya kan? Iyalah, jangan cuma ditimpakan kepada Pak Jokowi. Kalian juga harus ikut bertanggung jawab kalau memang ijazahnya Pak Jokowi palsu. Tapi alhamdulillah ijazahnya Pak Jokowi asli. Untungnya kan di situ. Lanjut. Roy Suryo adalah salah satu guru kecurigaan yang saya kategorikan sebagai the masters of suspicion yang hanya nyinyir belaka. Ia nyinyir karena hanya menggunakan perspektif tunggal dengan melakukan kritik tetapi lupa untuk mengapresiasi. Salah satu catatan kontroversial dari Roy Suryo adalah ketika ia menyebut bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, ia kemudian mendorong agar kita mengeliminasi seorang Gibran dari kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden dengan memberi catatan kritis kepada Prabowo bahwa Anda salah memilih wakil presiden yang akan menolong Anda. Karena salah satu serangan dari Wapres Gibran atau dari Gibran itu adalah ia mempertanyakan bahwa seorang Prabowo punya masa lalu yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi saya telah memberikan catatan bahwa Gibran bukan pemilik akun Fufu Fafa. Karena itu Roy Suryo salah besar, Roy Suryo salah telak. Dalam konteks ini teman-teman, salah satu catatan lain tentang kontroversi Roy Suryo adalah ketika ia kembali mengatakan tentang Gibran sebagai wakil presiden kita bagaikan orang kosong. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Roy Suryo bahwa wapres kita adalah orang kosong atau manusia kosong? Saya punya
beberapa catatan. Yang pertama, ketika ia mengatakan wapres kita itu orang kosong, itu bagaikan dulu kita sering mendengar para nyinyiris terhadap Jokowi menyebut Jokowi sebagai presiden pelongo-pelongo. Ini adalah penyamaan bahwa dulu orang tuanya pelongo-pelongo, maka sekarang anaknya juga adalah orang kosong. Artinya orang yang tidak punya konsep, orang yang bukan pembelajar yang baik, bukan orang yang suka membaca. Karena itu kita tidak bisa berharap lebih bahwa ada konsep-konsep yang bisa dilahirkan dari pemikirannya yang membuat kita bisa tahu bahwa seorang Gibran bisa menghantar Indonesia menjadi negara yang baik. Ia lupa bahwa catatan tentang Gibran yang disebutnya sebagai orang kosong ini tidak utuh dalam menilai Gibran. Saya berulang-ulang katakan bahwa Gibran itu punya kompetensi lain. Mungkin kita tidak punya kesempatan melihat Gibran mampu mendiseminasi gagasan-gagasan cemerlangnya karena memang ia punya kompetensi yang berbeda. Kompetensi seorang Gibran itu adalah kerja, dan kerja seorang Gibran itu luar biasa, dan kita berdecak kagum bahwa ada harapan besar bahwa lewat kerja yang sungguh, yang sangat tulus, murni ditunjukkan oleh Gibran, itu adalah ikhtiar seorang Gibran menjalankan amanah sebagai wakil presiden. Dan yang kedua, catatan saya bahwa seorang Gibran itu juga pembelajar yang baik. Mengatakan ia orang kosong itu juga merupakan penyepelean terhadap Gibran. Dalam beberapa kesempatan Gibran terlihat sangat fasih menguasai materi yang disiapkan oleh tim kerjanya, dan itu menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mau main-main ketika amanah menjadi wakil presiden dijalankannya. Ia menjadi pembelajar yang cepat, dan ketika ia menyampaikan materi dalam kata-kata sambutan, baik sebagai wakil presiden maupun dalam kapasitas mewakili Presiden Prabowo Subianto, tidak ada kesangsian dan keraguan sama sekali. Kalau kita melihat bagaimana seorang Gibran mendiseminasikan sebuah kepentingan besar yang diwakilinya, yaitu kepentingan negara dan bangsa, termasuk ketika ia mewakili Presiden Prabowo Subianto. Catatan yang kedua yang saya ingin katakan, apa yang diutarakan oleh seorang Roy Suryo ini ketika menyebut Gibran itu orang kosong, itu juga bagian dari bentuk penyepelean Roy Suryo terhadap seorang muda yang bernama Gibran. Kadang-kadang teman-teman, kita bisa sepele terhadap orang lain karena kita datang dari perspektif kita sebagai orang tua. Orang tua yang menganggap diri punya berbagai macam prestasi, pengalaman yang mumpuni. Rasanya tidak apple to apple untuk membuat keseimbangan dan kesetaraan dalam memandang Roy Suryo dan Gibran. Kita justru menjadi tahu sekarang bahwa Gibran dapat luar biasa ketika ia diberi kesempatan, waktu dan tempat. Karena itu jangan pernah mengedepankan sikap sepele dan sanksi itu sebagai cara membaca orang muda seperti Gibran. Justru dengan kesempatan-kesempatan yang ada ini, maka Gibran mampu membuktikan diri sebagai seorang wakil presiden, bukan hanya pelengkap penderita atau ban serep dari Presiden Prabowo, tetapi seorang Gibran bukan orang kosong, manusia kosong, tetapi ia adalah orang yang berisi karena kerja ia buktikan berkualitas, dan ia adalah pembelajar yang baik, pembelajar yang cepat, dan ia mengisi dirinya dengan berbagai macam hal untuk ia sampaikan sebagai bagian dari amanah sebagai wakil presiden. The Master of apa tadi ya, itulah pokoknya ya, di bagian depan tadi ya, pakai bahasa Arab itu ya, saya lupa karena saya ahlinya bahasa Inggris gitu ya. Ya kalau bahasa Arab saya kurang begitu paham. Tadi netizen ini mengatakan bahwa si Maling Panci adalah salah satu guru apa tadi tuh, pokoknya yang tukang nyinyir lah gitu ya kan. Saya sependapat lah dengan netizen barusan ya,
Bapak Simon John. Kenapa kok sepakat bang? Kenapa dengan yang lain nggak sepakat? Ya beda bro. Simon John ini sudah kelihatan dia terdidik ya. Latar belakangnya sebagai seorang dosen dan tentu dosen di bidang yang yang berhubungan dengan dengan hukum mungkin gitu ya, dengan ketatanegaraan dan lain sebagainya. Sehingga pendapat-pendapatnya tentang perkembangan politik di tanah air itu sangat relate sekali dan menambah wawasan dan wahana berpikir bagi masyarakat Indonesia termasuk diri saya ya. Dan saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan bahwa si maling panci itu adalah ya tukang nyinyir yang hanya melihat sesuatu dari satu perspektif ya. Dia tidak melihat dari dua perspektif, bahwa uang aja ada dua sisi gitu loh. Pun demikian, maksudnya adalah Jokowi itu jangan hanya dipandang dari sudut pandang kejelekannya. Mungkin saja Jokowi ada kejelekannya, tapi sudah bisa dipastikan Jokowi juga ada kebaikannya, dan bisa jadi kebaikan Pak Jokowi itu jauh lebih banyak daripada keburukannya gitu ya. Ya maklumlah maling panci ya kan. Orang udah nggak berguna tapi masih mencari panggung. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang tentang rekaman lama ya yang memperlihatkan Gus Nur alias si penceramah tukang miso yang mengaku dibentak oleh Bambang Tri dan sudah meragukan pernyataan Bambang Tri terkait ijazah palsu Jokowi menjelang di penjara dulu ya. Ya iyalah, wong dia kurang sesendok kon ya. Iya. Maksudnya adalah Bambang Tri itu kurang sesendok gitu loh. Ya anehnya teman-teman ya, orang kurang sesendok itu sampai saat ini masih diamini oleh banyak orang gitu loh. Yaitu orang-orang yang tergabung dalam gerombolan pemuja pantat abah. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.